Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Mega Capital Indonesia. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG akhir pekan ini, kita telah terhubung dengan Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Selamat sore, Mas Lianto. Ya, selamat sore Mbak Ariza. Mas Lianto, ini kita lihat IHSG hari ini ditutup melemah dan juga kita lihat tadi sempat terkoreksi di lebih dari 1%, bisa dilihat seperti itu. Nah, Anda melihat sebenarnya sentimen apa yang menjadi penekan IHSG untuk di akhir pekan ini? Ya, jadi kalau kita melihat IHSG yang memang melemah dari beberapa hari terakhir, yaitu dikarenakan ada beberapa faktor ya. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita melihat perdagangan saham IHSG ini tuh dia itu ada di persimpangan jalan ya. Saya bisa katakan seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat minggu lalu IHSG ini sebenarnya sedang mencoba untuk menembus level psikologi trading yang baru, oke? Yaitu di atas 5350 sampai 5400. Nah, tapi kenyataannya dia gagal ya. Karena memang ada beberapa hal yang mempengaruhi. Karena kalau dia sampai melewati 5.400, 5350 sampai 5.400, alasannya tidak bisa terjustifikasi. Gitu. Melihat beberapa sentimen yang ada di dalam negeri, contoh seperti kalau kita lihat data inflasi kita yang terakhir juga masih mengalami deflasi, itu artinya sebenarnya daya beli masyarakat masih cukup rendah. Dan kedua ada juga virus corona ya, numbers-nya yang terus berlanjut begitu ya, dan yang ketiga kalau kita lihat kemarin itu memang pemerintah kan sempat terdengar cukup pesimis, dalam arti mereka sudah kasih ancang-ancang gitu ya, kuartal 3 sepertinya ini ya pertumbuhan ekonomi kita masih belum bisa membaik gitu. Nah, jadi otomatis ini yang memberatkan sentimen IHSG untuk melaju ke level trading berikutnya. Nah, tapi sekali lagi yang perlu diperhatikan oleh investor, kita tidak perlu takut karena kenapa? Karena walaupun number of virus coronanya naik dan lain sebagainya, ya, tapi kita tidak mungkin lagi melakukan namanya lockdown lagi atau PSBB yang seperti fase awal, ya, karena itu pastinya memberatkan ekonomi. Dan jadi di sini saya melihatnya IHSG akan cenderung trading kembali lagi di levelnya sekarang, yaitu sekitar 5.150 sampai 5.350, begitu. Oke, baik. Berarti meninggalkan level 5.300-nya ya? Yes, ya. Oke. Ini kalau terlihat dengan wacana soal Dewan Moneter yang ini cukup mencemaskan investor juga nggak sih salah satunya? Maaf, sorry, bagaimana? Ya, terkait dengan wacana soal Dewan Moneter, ini masih mencemaskan investor kah? Sebenarnya nggak begitu mencemaskan ya menurut saya, tapi memang investor ini salah satu yang juga yang menurut saya lebih dominan adalah sebenarnya karena kita kan ini udah di penghujung September ya, dan biasanya kan ini udah hampir keluar kuartal 3 2020 hasil GDP. Nah, ini sebenarnya yang diantisipasi oleh investor gitu. Ditambah lagi kalau dari regional kita udah tahu seperti di bursa Amerika pun kita tahu bahwa mereka ini udah all time high terus ya, dan ibaratnya tuh marketnya udah overheating. Nah, jadi kebantu deh di mana ya IHSG-nya itu tidak bisa naik ke level selanjutnya, dan dibantu lagi juga pelemahan dari bursa regional. Kayak saya rasa itu yang lebih dominan ya. Oke, nah kita ke aksi jual asing, Mas Lianto. Kita lihat di sesi siang tadi aksi jual asing ini mencapai 489,25 miliar rupiah, terutama untuk saham perbankan. Nah, Anda melihat apa sebenarnya pemicunya ini? Ya, jadi yang pertama pastinya kenapa asing masih jualan saham, karena kita tahu kalau kita lihat saham sendiri sebagai aset kelas, dia itu paling beresiko. Nah, ini menarik juga karena kenapa asing jualan saham, tapi kita kalau lihat di pasar obligasi ini juga sebenarnya mengalami koreksi, dan beberapa hari ini sudah mulai mengalami sedikit penguatan. Nah, jadi sebenarnya saat pasar obligasi ini, di mana kita tahu bahwa obligasi adalah satu instrumen investasi yang satu step lebih aman daripada saham, pastinya ini akan diburu asing terlebih dahulu gitu, daripada dia harus masuk ke pasar saham yang tanda kutip itu aset kelas lebih beresiko,
dengan melihat obligasi yang kita yang terkoreksi dan valuasinya juga cukup menarik, ditambah lagi sebenarnya ke depan peluang untuk suku bunga turun itu sebenarnya masih ada gitu. Nah, jadi otomatis asing akan lebih memilih obligasi kalau given their choice gitu daripada untuk memilih saham, sebenarnya seperti itu. Oke, nah ini Wall Street juga kemarin melemah akibat aksi jual saham teknologi. Ini bagaimana dengan IHSG? Sektor apa saja yang mungkin akan menjadi penekan IHSG juga di pekan depan? Ya, jadi kalau saya melihatnya sebenarnya begini, kalau pekan depan mungkin IHSG ini pelemahannya sudah cukup udah cukup terbatas ya, karena udah melihat level support yang tadi saya katakan sekitar 5.200 sampai 5.150 gitu. Nah, jadi saya rasa itu dengan tekanan jual hari ini ya, dan melihat sore ini juga Dow Jones Futures sudah mulai membaik begitu ya. Saya rasa mungkin minggu depan IHSG-nya akan ada tanda-tanda mulai stabilisasi ya, mungkin tidak rebound tapi mungkin tekanan jualnya udah lebih mereda begitu ya. Dan kalau kita melihat sektor, kalau misalnya sampai melemah lagi ya mungkin kita bisa lihat adalah sektor-sektor yang kemarin sempat menguat terlebih dahulu, terutama dari sektor perbankan gitu. Ya, kalau kita lihat juga beberapa hari ini kan IHSG juga melemah, itu paling banyak dipicu oleh sektor perbankan karena ya memang sektor-sektor tersebut yang kemarin return-nya cukup tinggi waktu IHSG-nya rally gitu. Oke, berarti kalau dilihat seperti apa peluangnya IHSG di pekan depan? Anda mungkin melihat apa yang mungkin sentimen yang harus dicermati tentunya oleh investor ataupun untuk pasar? Ya, jadi mungkin kalau untuk pekan depan kita akan melihat ya seperti data non-farm, mungkin unemployment roll dulu malam ini nanti, dan mungkin kalau minggu depan saya melihatnya sih IHSG-nya akan lebih cenderung stabil ya, melihat kita ini udah mulai mendekati level support karena cukup berbahaya kalau misalnya sampai IHSG-nya ini turun di level 5150, berarti artinya uptrend-nya itu sudah jebol gitu ya. Nah, dan ini bisa mempengaruhi psikologi pasar, apalagi kalau kita tahu bahwa IHSG ini sangat didominasi oleh investor domestik gitu. Jadi kalau misalnya psikologi pasar tidak terjaga, nah itu takutnya nanti malah menimbulkan tekanan jual yang lebih tinggi begitu. Oke, berarti tadi kalau Anda katakan terkait dengan beberapa sektor ini nampaknya perbankan pekan depan akan kembali menarik seperti itu, Mas Lianto? Ya, betul. Saya rasa sebenarnya saat kondisi tertekan seperti ininya, saya rasa ini adalah saat investor yang rasional ya, yang ingin mengambil lagi dalam valuasi yang lebih murah kesempatan untuk masuk gitu. Karena saya sebenarnya cukup yakin kalau IHSG tidak akan turun dari 5150 sih. Oke, baik. Terakhir mungkin prediksi IHSG Anda untuk pekan depan dan juga rekomendasi saham dari Anda. Ya, jadi kalau kita ngomong IHSG, saya rasa IHSG pekan depan akan lebih berfluktuasi ya, di sekitar 5150 sampai 5350 gitu ya. Ini range harga IHSG sekarang gitu. Nah, kalau untuk saham sendiri, saya sebenarnya lagi pantau satu saham kapitalisasi ya cukup lebih ke small medium cap ya, yaitu Siltax penghuni LQ45. Secara valuasi dia sangat murah dan menariknya adalah dia ini penghasil APD. Jadi harusnya saya melihatnya prospeknya ke depannya akan menarik begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Lianto telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Lianto Sudarso dari Mega Capital Indonesia.